Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat semuanya. Pada kesempatan ini kita akan kembali berbagi pengalaman bagaimanakah cara merawat sapi pedet agar cepat besar, teman-teman. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, kita itu memiliki sapi. Yang di sebelah sana itu adalah sapi babonnya atau sapi induknya. Kemudian yang di dekat kita inilah sapi pedetnya ya. Sapi pedet itu apa sih? Sapi pedet itu adalah sapi yang masih anakan ya. Jadi ketika masih lahir itu pedet, sampai sekarang ini juga kita sebut pedet karena dia belum dewasa. Oke, sekarang kita sudah bersama dengan narasumber kita yang sebagai seorang praktisi peternak sapi yang ada di Desa Ngrendeng, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi ya. Oke, untuk sapi pedet, anakan pedet ini usianya berapa bulan Mas ini? Segini nih. Kalau ini ya sama usianya sekitar 7 bulanan. 78 ya Mas ya. Oke, pitung 8. Jadi kalau saya bertanya kepada orang tua itu pitung 8, selapannya itu sekitar hitungannya itu 35 hari sampai 37 hari, teman-teman. Jadi kalau misalkan pitung 8 kalau dikonversikan ke bulan itu berarti sekitar ya si gampang 8 bulanan lah ya gitu ya. Nah, ini teman-teman. Jadi bagaimanakah di sini kalau misalkan kita lihat sapi pedet atau sapi anakan ini dia itu sangat gemuk sekali ya. Nah, ini sangat gemuk. Ini jenis kelaminnya betina, teman-teman. Jadi lanang wedok sapi itu nggak masalah. Insya Allah kalau disyukuri itu akan menjadi rezeki yang baik untuk kita. Nah, di sini sesuai dengan yang diterapkan untuk merawat sapi pedet ini cepat gemuk seperti ini, gimana Mas ini tipsnya? Yang pertama apa ya? Yang pertama itu pas waktu lahir ya. Ini alhamdulillah sapinya lahirnya itu baik. Yang pertama itu anaknya ini harus induknya itu harus mau memberikan susu kepada anaknya. Jadi anaknya ini harus minum dari ini ya, dari babonnya ya. Iya, langsung dari babonnya. Iya, itulah teman-teman. Jadi tips pertama supaya merawat sapi pedet itu cepat gemuk itu adalah kita usahakan ketika babonnya itu melahirkan mana itu anaknya ini langsung minum air susu dari babonnya itu. Ya itu teman-teman. Itu jadi upayakan. Terkadang kan kalau kalian beternak itu terkadang sapi itu kan, apalagi sapi yang lagi manak pisanan ya, baru beranak sekali, itu terkadang induknya itu tidak mau memberi ASI atau air susu kepada anaknya. Nah, itu tentunya tidak direkomendasikan ya. Jadi diupayakan ketika sapi melahirkan, anaknya itu langsung upayakan bisa minum dari susu induknya. Kalau misalkan nggak mau, gimana caranya? Kalau nggak mau ya digujer ya, diupayakan pokoknya itu supaya nanti terbiasa. Dan sampai seterusnya sampai usia berbulan-bulan nanti upayakan sapi ini tetap minum susu dari induknya. Jadi itu Mas ya, untuk kesimpulannya adalah minum susu dari induknya. Kemudian yang kedua ini apa Mas ini Mas? Untuk yang kedua ini soal makanan untuk sapi, terutama induknya itu harus warak ekstra, ya. warak, ya. Jadi sapi supaya anaknya bisa besar, karena anak ini minum susu dari induknya. Ini induknya itu harus penuh susunya dan diberi makan yang bagus, yang kenyang supaya susunya banyak gitu ya Mas ya? Iya, betul. Oh gitu. Untuk biasanya yang diberikan pakan untuk induknya ini apa Mas? Kalau saya itu biasanya ini jerami. Kalau biasanya makanan tambahannya Rumput. Yang kedua kalau minumnya itu saya kasih air, biasanya sapi itu airnya yang agak hangat. Air hangat, terus saya kasih bekatul dan saya kasih juga uyah. Oh gitu. Berarti itu selain selain kita kasih makan yang banyak, yang sehat, baik itu damen, mungkin suket, itu minumnya juga perlu diperhatikan supaya nanti bisa terkonversikan menjadi susu sapi yang nanti akan diminum oleh anakan sapi ini ya. Itu kalau misalkan kita simpulkan tadi untuk minumnya itu adalah airnya air hangat ya Mas ya. Air hangat kemudian ditambah dengan bekato, kemudian ditambah dengan garam ya. Nah, itu. Jadi makanan, minuman, kemudian itu teman-teman. Nah, berikutnya
kalau misalkan kita lihat ini juga harus diperhatikan betul untuk kebersihan Mas ya. Gimana Mas tipsnya yang ketiga? Kebersihan saya kalau kan sudah memberi berternak sapi itu saya itu ya rutin sekali. Karena kan saya takut kalau misalnya ada kotoran yang agak banyak seperti ini, kalau tidak saya bersihkan setiap hari pasti banyak sesuatu yang masuk yang berakibat berpenyakit pada induk dan anak sapi. Misalkan terlalu banyak lalat atau mungkin juga hewan-hewan kecil, kemudian perutu dan lain sebagainya ya. Jadi intinya ketiga itu adalah kebersihan kandang, itu kita harus perhatikan betul ya Mas ya. Nah itu. Jadi itu teman-teman, kalau kita simpulkan cara merawat sapi pedet supaya cepat besar seperti ini. Ini adalah cepat besar dan juga gemuk ya. Ini yang pertama, upayakan pedet ini ketika lahir itu harus minum susu dari induknya. Kita upayakan itu. Yang kedua, pakan yang diberikan kepada babonnya atau induknya ini harus berkualitas dan banyak, supaya dia menghasilkan susu yang banyak dan berkualitas juga, supaya diminum anak sapi ini cepat besar. Kemudian yang ketiga, itu kita perhatikan untuk faktor kebersihan ya, baik itu kebersihan kandang maupun juga kebersihan dari sapinya. Ini jangan sampai terlalu kotor gitu ya. Kalau misalkan sapi terlalu kotor, kandang terlalu kotor, itu kan nanti berakibat sapi ini kenyamanannya akan terganggu, sehingga dia nanti kalau nggak nyaman ya otomatis nanti pertumbuhannya itu juga tidak bisa maksimal gitu Mas ya. Oh ya, ini untuk sapi dengan usia anakan 78 ini babone wis njaluk bojone belum? Kalau ini sepertinya belum, karena ini saya merawatnya baru pertama kali babonnya, jadi agak lama. Oh gitu, dulu itu sudah punya sapi ini. Jadi ini teman-teman, jadi secara turun-temurun di keluarga kami itu dari dulu merawat sapi ya. Dan untuk babon ini lagi manak pisanan iki, jadi baru manak sekali ini, jadi agak lama dulu. Karena dulu itu babonnya dijual ya, karena sudah terlalu tua teman-teman. Nah ini, jadi sekarang ini manak, kemudian usia 78 ini. Nah ini nanti berarti gong jaluk bojone ya dia? Belum. Oh gitu ya, semoga saja nanti dalam waktu dekat ini sudah jaluk bojo teman-teman. Nah itu, demikianlah informasi singkat dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada informasi terbaru teman-teman nggak akan ketinggalan informasi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.